Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih dipilih oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang terbaik untuk menjalankan ibadah di bulan yang terbaik ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan yang baik ini, bulan yang berkah ini, diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya teringat bagaimana seseorang melakukan kesabaran di atas ketakwaan itu. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan sebuah ibadah secara istiqomah, secara sabar, kecuali kalau tidak ada dasar takwa yang kuat. Nabi Yusuf telah membuktikan perkataan yang disampaikan kepada saudara-saudaranya, telah melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Yusuf, sehingga ingin memusnahkan, ingin membunuh gara-gara ayahnya lebih condong, Nabi Yakub lebih condong kepada Yusuf, karena Yusuf memiliki perilaku, memiliki akhlak yang sangat tinggi, sehingga wajar apabila seorang bapak lebih condong kepada anaknya yang memiliki akhlak yang bagus. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya ketika beliau sudah diangkat menjadi seorang raja, seorang penguasa yang di atas hatinya itu ada takwa kepada Allah SWT. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf pernah mengatakan ketika saudara-saudaranya heran melihat Nabi Yusuf kok masih hidup dan bahkan menjadi raja dan menyantuni dirinya, keluarganya, maka Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya seseorang yang berbuat takwa dan sabar di atas ketakwaan itu, maka Allah SWT tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf, perkataan Nabi Yusuf bukan hanya sebatas perkataan kosong, tapi perkataan yang telah dibuktikan dan dilihat oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani hidup di penjara karena gara-gara menolak perbuatan yang sangat nikmat kalau diukur dari syahwat. Betapa tidak seorang perempuan yang sangat cantik, yang sangat rupawan, yang sangat terjaga kehormatannya, karena dia hidup di lingkungan istana, kemudian mengajak berzina kepada Yusuf, tetapi yang Nabi Yusuf menolak sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Maka perkataan Nabi Yusuf ditawari oleh perempuan itu, wahai Yusuf, kamu memilih mana? Memilih aku untuk hidup bersama, berzina dengan aku, dan bahkan wanita-wanita yang ada di Mesir itu semuanya memasang jadwal untuk Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf perkataannya diabadikan oleh Allah SWT. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'una ilai. Kata Nabi Yusuf, daripada aku tidur berzina dengan perempuan-perempuan yang ada di Mesir ini, maka aku lebih memilih penjara, dan penjara lebih aku sukai daripada harus mengikuti hawa nafsu para wanita-wanita itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa kuatnya Nabi Yusuf itu menghadapi kenikmatan yang sudah di depan mata. Dia seorang budak, tetapi beliau memiliki harga diri yang sangat tinggi. Dia dipandang sebagai seorang yang rendah, tetapi dia memiliki martabat yang sangat tinggi, sehingga dia berani menolak perbuatan zina, perbuatan kotor, perbuatan yang menjijikkan di tengah kenikmatan yang amat dahsyat nikmatnya.
Apabila ada seorang warga di antara kita, dia seorang pengangguran, tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat cantik, kemudian orang rupawan berada menjamin masa depannya, kemudian diajak tidur bersama, kira-kira ditolak atau ditunda? Enggak ditolak, enggak ditunda, langsung dihabisi saat itu, karena di mata dia ini kesempatan yang sangat berharga. Tapi Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf patut kita contoh bagaimana kesabaran beliau di dalam menjalani ketaatan ini di atas takwa kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT mengganjar Nabi Yusuf dengan kebaikan yang di atas yang diimpikan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seorang budak, tidak pernah membayangkan sebagai seorang raja, tetapi karena ketakwaan dan kesabarannya itu, Allah SWT membalas dengan kedudukan yang sangat tinggi di Mesir waktu itu. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan apabila kita bertakwa, bersabar, berpuasa sebulan penuh, sholat malam, taraweh, membaca Al-Quran, dan perbuatan-perbuatan sedekah yang baik dari keuangan kita, pasti Allah SWT akan membalas kebaikan-kebaikan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.